Oke, 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 oke. Ini berarti rata-rata masih, bukan rata-rata ya, hampir semuanya masih kuliah juga ya? Betul, Pak. Oke. Sorry, ini saya mau nanya dulu. Memang rules-nya atau term and cons-nya nggak pakai kameranya di off-in atau gimana? Saya mau nanya dulu nih, saya biar disepakatin bersama dulu aja. Mau ini ya, apa bebas sih kalian mau kalian apa namanya, mau kalian nyalain, mau kalian matikan, senyamannya itu. Mas saya mau nanya dulu, enaknya kita seperti apa nih? Oh, saya pikir tadinya nih kelas ODP. Ini aja ya, apa namanya, feel free ya. Tadi pagi udah sama Mas Taki ya, dijelasin subjek hukum dan perikatan. Saya kalau gitu izin matiin kamera juga aja ya, biar sama-sama enak ya. Biar fokus semuanya ke slide. Oke, perkenalkan, nama saya Fandi dari dari Legal Group, selaku Senior Wholesale Credit Counsel, Legal Group Bank Mandiri. Saya siang ini mau memberikan sedikit apa ya enaknya dibilangnya ya, overview lah, sebenarnya apa sih yang namanya, atau yang suka mungkin pernah dengar terkait dengan yang namanya rahasia bank gitu kan. Rahasia bank nih nggak sedikit sih, rahasia bank nih sangat amat mengikat gitu ya, mengikat kepada pegawai-pegawai di perbankan, mulai dari pegawai dan jajaran pengurus di pengurus dan pihak-pihak terafiliasi dengan industri perbankan gitu ya. Karena di sini apabila dilanggar, maka ada sanksinya. Sanksinya bersifat memaksa karena melawan negara gitu. Jadi sanksinya sanksi pidana gitu kan. Sanksi pidana itu sanksi kurungan penjara gitu ya. Sebelumnya saya boleh tahu dulu nggak, di sini ada yang dari Fakultas Hukum mungkin bisa bisa di raise up atau nyalain kamera dulu sebentar. Nggak ada ya? Nggak ada yang dari Fakultas Hukum ya? Oh, ada ya? Oke. Dari mana? Oke, 2 orang. Cyril ya? Cyril nih. Oke, Amatul Jana dan Cyril. Dari mana? Uh, Cyril dari mana ininya? Oke, ada lagi. Oh, ada Krisna Angela. Dari Fakultas Hukum kampus mana? Saya dari UGM, Pak. Oh, dari UGM. Oke, kalau Krisna Angela? Saya UNER, Pak. Dari UNER, area-area Surabaya nih. Satu lagi tadi Amatul Jana? Dari mana, Mbak? Undip, Pak. Dari Undip, oke. Dari UGM, dari UNER, dari Undip. Nggak ada yang dari Universitas Indonesia? Nggak ada ya. Saya juga nggak dari Universitas Indonesia sih. Oke, mungkin langsung aja sih. Jadi tujuan kita di sini mungkin sekedar membahas atau overview terkait dengan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rahasia bank gitu kan. Cakup ruang lingkupnya apa aja, pengecualiannya itu apa, kemudian ketentuan umum untuk dibukanya seperti apa dan bagaimana. Dan yang terakhir terkait dengan studi kasusnya mungkin ya. Jadi tujuan utama pembelajaran terkait dengan rahasia bank adalah teman-teman sekalian semuanya dapat memahami
terkait lima hal gitu kan ya. Yang pertama terkait dengan filosofi, kenapa sih perlu ada rahasia bank gitu ya. Terus yang kemudian apa sih definisi rahasia bank itu sendiri gitu kan. Tadi sebagaimana yang di awal saya sudah sampaikan, ruang lingkup dan pengecualiannya seperti apa, kemudian ketentuan umum dan tata cara untuk melakukan pembukaan rahasia bank itu bagaimana dan seperti apa, dan yang terakhir penerapannya dalam kasus operasional perbankan sehari-hari. Jadi ya terkait dengan rahasia bank ini, setiap pegawai dan pihak terafiliasi itu siapa aja sih? Ya seluruhnya gitu kan. Ya entah dia konsultan hukum, entah dia KJPP, entah dia auditor, entah beberapa jabatan fungsional lainnya yang beririsan dalam operasional perbankan sehari-hari seperti mungkin office boy, security driver, bahkan sampai anggota direksi sekalipun itu wajib. Wajib itu berarti dia memaksa gitu ya, wajib memaksa, mandatori, harus mentaati dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam rahasia bank gitu. Kenapa juga gitu kan ya, apa namanya, ada terkait dengan rahasia bank, kenapa sih perlu diatur gitu ya terkait dengan rahasia bank. Jadi mungkin kita mundur sedikit ke tahun berapa ya, tahun 1800-an gitu ya, 1800-an di mana namanya, di Inggris. Mungkin pernah ada yang tahu biasanya apa, Bank Standard Chartered gitu kan ya. Bank Standard Chartered di London itu malah pertama kali dulu namanya mungkin bukan Standard Chartered ya, saya lupa, agak kurang familiar juga nama dulunya bank apa gitu di London. Jadi dia apa namanya, ada pihak yang mendatangi bank tersebut, ada orang mendatangi bank tersebut dengan mengkonfirmasi dan menanyakan terkait dengan jumlah nominal saldo dari seseorang lainnya gitu kan. Oleh Bank Standard Chartered, hal tersebut disampaikan gitu kan, misalnya ditanyain, si Pak Badu misalnya gitu ya, Pak Badu ini punya uang nggak sih di sini, berapa sih nominalnya. Wah, itu disampaikan oleh Bank Standard Chartered sekitar, oh iya dia punya uang di sini disimpan di kami ada sekitar 1.500 GBP gitu kan, Great Britain Pound Sterling gitu. Oke, setelah itu si penanya tadi melakukan penagihan atas kewajiban pembayaran yang harus diberikan oleh Pak Badu tadi gitu kan. Ditagih kan, bayar dong kewajiban lo gini kasarnya gitu. Si Pak Badu tadi dibilang, enggak, gue nggak punya duit, bohong lo. Gue udah konfirmasi ke Standard Chartered, lo punya uang ada 1.500 GBP, kan dia nggak mungkin bohong. Oke, atas dasar hal tersebut, melalui pengadilan di Inggris sana, di London, akhirnya digugatlah Standard Chartered tuh ke pengadilan karena melakukan perbuatan yang tanpa persetujuan dari pemilik rekening, sehingga merugikan pemilik rekening gitu kan. Atas dasar itu, bahasa kasarnya sekarang tuh apa sih, ember gitu ya, apa bocor gitu, karena informasi yang tadi disampaikan itu sehingga merugikan dia gitu kan. Oleh pengadilan di London sana, akhirnya dihukum sancar untuk memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang timbul oleh si Pak Badu tadi. Dari situlah timbul dan berdiri aturan dan regulasi yang diterapkan hampir di seluruh dunia terkait dengan rahasia bank. Jadi harus ada norma-norma
ketentuan dan peraturan yang membatasi dan untuk pihak perbankan tuh memberikan informasi tanpa persetujuan dari pemilik rekening. Kurang lebih memori fund to lifting-nya seperti itu terkait dengan apa namanya yang tadi dikatakan dengan rahasia bank gitu kan. Kemudian ini filosofinya gitu kan ya. Tadi sebagai dari case Tancar tadi kita beralih ke apa terkait dengan filosofi rahasia bank itu sendiri. Jadi di sini tuh ada filosofinya sih sederhana sekali, apa namanya, adanya hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan tuh hubungan kontraktual antara orang dengan orang gitu kan ya, antara subjek hukum dengan subjek hukum, antara nasabah penyimpan, di mana nasabah penyimpan ketika dia menyimpan uangnya di satu institusi perbankan, dia mendapatkan keamanan gitu kan, sehingga dari hubungan kontraktual antara dua subjek hukum tadi menimbulkan adanya keharusan oleh suatu negara melindungi kepentingan dari seluruh si nasabah penyimpan ini merasa aman dan nyaman gitu ya. Makanya sehingga dari di sini diterbitkan regulasi-regulasi yang melindungi kepentingan nasabah tersebut. Dalam hal ini adanya kepentingan penegakan hukum gitu kan ya. Bisa dibaca sendiri oleh seluruh teman-teman gitu kan ya di sini. Filosofi kurang lebihnya seperti itu gitu. Ketika orang melakukan penyimpanan dana di suatu tempat, maka dia yang paling dicari dan dibutuhkan apa sih di sini? Tentunya kan keamanan dan kenyamanan gitu kan ya. Sehingga nggak khawatir apa namanya bisa diutak-utik oleh pihak-pihak lain gitu kan. Sorry, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Sorry. Ini definisinya juga bisa dibaca sendiri, itu kan nasabah penyimpan artinya apa? Artinya nasabah yang menempatkan dananya di bank berdasarkan suatu perjanjian, kemudian simpanan itu, simpanan di sini bentuknya hanya dana ya, bukan hal-hal lain ya maksudnya ya. Kemudian terakhir dengan bisa dibaca sendiri, rahasia bank adalah keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ini meliputi apa sih? Ini meliputi seluruh data gitu kan. Jadi sebelumnya terkait dengan rahasia bank ini diatur di undang-undang perbankan gitu kan, undang-undang nomor 10 tahun 98 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 92 tentang perbankan. Namun ketika Taki, undang-undang jasa keuangan tuh yang baru UP2SK nomor berapa Taki? 4/2023, Pak. Ya, siap. Makasih, Mbak. Saya tadi mention Taki, badan. Taki dia lagi bengong di luar tuh. Oke, nah dari Undang-Undang P2SK itu melengkapi sebenarnya kan, melengkapi dan mengatur serta merubah nggak merubah secara signifikan sih, tapi dia memberikan layer-layer lebih panjang sedikit dan lebih komprehensif terkait dengan ketentuan terkait yang mengatur rahasia bank. Pertanyaannya sekarang, oke, apa sebenarnya apa aja sih yang di sebentar. Ya kan di sini bisa dibaca juga sebenarnya dari yang tadi sebelumnya saya sampaikan, rahasia bank itu kan terkait dengan nasabah, keterangan apapun yang menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya. Sehingga di sini kita bisa mengetahui apa aja sih sebenarnya yang wajib dan tidak wajib dirahasiakan gitu kan.
komprehensif. Yang wajib dirahasiakan tuh adalah yang pertama terkait data-data nasabah penyimpan, nama, alamat, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor telepon, dan keterangan-keterangan personal lainnya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah mendengar terkait dengan baru tahun ini juga tahun lalu kalau nggak salah ya, terkait dengan perlindungan data pribadi itu diatur secara lebih rigid lagi gitu kan, terkait apa aja sih data-data yang sebenarnya bisa di-sharing atau tidak bisa di-sharing gitu kan ya. Nah, itu termasuk juga rekening koran, kemudian nominal saldo, itu semuanya adalah data-data atau hal-hal yang sifatnya wajib untuk dirahasiakan. Sedangkan yang tidak wajib tuh apa? Kan? Yang tidak wajib bukan berarti bisa diumbar-umbar juga gitu. Adalah keterangan selain yang tadi. Salah satu contohnya terkait dengan rekening pinjaman. Kenapa kalau terkait dengan rekening pinjaman itu bukan termasuk keterangan yang wajib dirahasiakan? Fungsinya ketika melakukan analisa pemberian fasilitas kredit kepada orang, kepada satu nasabah, baik dia mau kredit apapun gitu kan, kredit rumah, kredit mobil, motor, atau kredit modal kerja, kredit investasi lainnya, bank itu perlu memahami bank sebagai kreditur atau pemberi kredit itu wajib memahami dan mengetahui karakter dari si calon debitur atau si nasabah itu sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dilihat bagaimana sifat dan bagaimana dia membayar kewajiban dia di bank lain, sehingga itu jadi salah satu contoh dan acuan gitu kan. Contohnya gini, kayak misalnya saya nih punya pinjaman untuk kredit mobil di Bank Mandiri. Ketika saya mengajukan kredit rumah di Bank BCA, maka dari Bank BCA tuh bisa minta informasi, atas nama Fandi, ini terinfo punya fasilitas kredit kendaraan bermotor ya, mobil. Gimana sih historical kreditnya? Jadi historical kredit itu dilihat karena dari analisa pemberian kredit dari yang lima mungkin teman-teman pernah mengetahui ada istilahnya 5C 4P gitu kan ya, karakter, collateral, condition of payment, capacity gitu kan. Itu bisa dilihat. C yang pertama itu adalah karakter. Jadi karakter seorang nasabah itu dilihat dari bagaimana dia dalam melakukan pembayaran kewajibannya sehari-hari. Apakah misalnya di hampir kebanyakan seluruh perbankan di Indonesia ini pembayaran itu akan jatuh tempo, saya nggak bilang semua ya, hampir kebanyakan itu akan jatuh tempo tanggal 25. Nah, ini dilihat karakternya gimana nih, si nasabah ini punya karakter, apakah setiap tanggal 25 dia menyediakan dana di rekening dia untuk melakukan pelunasan atas kewajiban bulanannya dia gitu. Ketika ternyata dia bayar angsurannya itu mundur atau tidak tepat waktu, maka jadinya karakternya terlihat, oh dia susah nih, udah berjanji sebelumnya mau bayar setiap tanggal 25 ternyata tidak bisa ditepatin. Nah, sehingga atas dasar hal tersebut muncullah penyimpangan terhadap ketentuan, bukan penyimpangan ya, muncullah hal-hal yang tidak wajib untuk dirahasiakan. Salah satunya yang paling utama adalah rekening pinjaman. Tujuannya tadi gitu kan, untuk menganalisa karakter seseorang atau seorang debitur atau seorang nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada krediturnya gitu. Sehingga dari OJK atau dulunya Bank Indonesia terkait dengan, karena kalau kami di industri perbankan ini diawasi kinerjanya oleh regulator ya, yaitu saat ini oleh OJK untuk operasional jasa perbankan diawasi oleh OJK, mengeluarkan di dalam undang-undang perbankan tuh keterangan terkait dengan rekening pinjaman itu menjadi sesuatu hal yang tidak wajib untuk dirahasiakan. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya.
Sorry, kita bisa sepakatin gini nggak? Kalau ada yang tidak jelas atau mau ditanyakan, langsung open mic aja ya. Saya akan sangat lebih senang kalau ada yang mau open cam juga, jadi sehingga saya bisa tahu siapa yang bertanya gitu. Oke, kita lanjutkan. Terkait dengan apa namanya ini terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan rahasia bank gitu kan ya. Yang pertama adanya keterkaitan gitu kan. Adanya keterkaitan erat antara keterangan yang diminta dengan peminta keterangan. Ya harus ada hubungannya gitu loh. Harus ada hubungannya dan harus jelas. Maksudnya jelasnya gimana? Ya, kalau apa namanya? Sebentar. Iya Ki, lanjut aja Ki. Kalau nggak apa namanya, kalau dia nggak ada hubungannya, dasarnya apa dia minta keterangannya gitu ya. Misalnya tadi yang sifatnya memaksa itu siapa sih? Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Yang minta misalnya terkait dengan aparat penegak hukum, misalnya kepolisian gitu kan. Polisi dia meminta keterangan terkait dengan seseorang nasabah karena ada laporan kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan penggelapan, sehingga mau dipastikan benar nggak sih ini sesuai omongannya si pelapor kalau dia ditipu oleh seseorang dengan cara menyuruh transfer ke rekening-rekening tertentu gitu kan. Nah, di sini dia berhak meminta keterangan terkait dengan rahasia bank. Tentunya nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya bagaimana tata caranya gitu ya. Jadi harus ada hubungan gitu loh. Bukan berarti tiba-tiba ada orang lewat di depan bank yang nggak ada angin, nggak ada hujan, cuman selewat lah. Gue pengen tahu nih rekeningnya si Fandi berapa. Mungkin dia punya kali ya rekening di Bank Mandiri, datang ujuk-ujuk ke bank, saya mau minta keterangan terkait dengan rekening Pak Fandi dong. Ya nggak kayak gitu juga konsepnya. Itu hal-hal kayak gitu nggak akan mungkin bisa ditindaklanjutin gitu kan ya, udah pasti ditolak. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan juga related sama yang pertama tadi, di sini adanya kepentingan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti yang tadi saya sampaikan gitu kan. Apa namanya, institusi perbankan gitu kan, di era yang sudah ya bisa dikatakan udah modern sekarang, pasti hampir kebanyakan seluruh tindak pidana itu lewat jasa perbankan, sehingga yang mungkin penipuan, kemudian ada penggelapan, ada korupsi apa segala macam, itu hampir 80% melewati jasa industri perbankan gitu kan. Dengan cara yang tadi mentransfer, melakukan penyetoran gitu kan. Mekanismenya macam-macam gitu kan. Cuman salah satunya ya seperti yang dua tadi saya sampaikan itu. Kemudian terkait dengan ketentuan di bidang pasar modal gitu kan, khususnya yang menyangkut fakta material. Nah, ketika ada transaksi material, biasanya ini untuk peruntukannya di bidang perusahaan-perusahaan terbuka yang sahamnya diperjualbelikan di bursa. Ini tidak bisa diketahui gitu kan, kondisi keuangannya seperti apa. Tapi ini nggak terlalu rigid ya, maksudnya nggak terlalu komprehensif, data-data detail. Biasanya dia hanya ngomongin posisi kas terakhirnya aja sih, nggak sampai ini dipakai peruntukan untuk apa gitu, nggak seperti itu sih. Dan yang terakhir terkait dengan perlindungan data pribadi gitu kan ya. Pembukaan informasinya harus mengikuti ketentuan perlindungan data pribadi yang tadi saya sampaikan. Ketika keluar regulasi terbaru terkait dengan perlindungan data pribadi, banyak sedikit regulasi-regulasi yang diatur dalam undang-undang perbankan yang menyangkut rahasia bank ini diatur lebih rigid dan lebih banyak ininya, data-datanya yang bisa dibuka, sehingga perlu diperhatikan juga gitu ketentuan terkait dengan perlindungan data pribadi.
Ini pihak-pihak terafiliasi tadi saya sampaikan ya. Jadi tidak hanya seluruh pegawai bank saja yang wajib merahasiakan informasi terkait dengan rahasia bank, tapi termasuk pihak-pihak terafiliasi. Pihak-pihak terafiliasi itu siapa aja sih? Dari saya sampaikan, komisaris, direksi, itu termasuk pihak terafiliasi. Pihak yang mempunyai pengendali langsung, kemudian kantor akuntan publik, kantor jasa penilai publik, notaris, dia juga merupakan pihak-pihak yang wajib merahasiakan data-data atau informasi terkait dengan rahasia bank. Yang terakhir adalah hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan ini sifatnya masuknya sampai kemana sih? Di regulasi OJK diatur hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal vertikal dengan pengurus ataupun karyawan bank. Maksudnya siapa nih? Pasangan kawin, anak, orang tua, adik, dan seterusnya gitu ya. Yang wajib nih. Kira-kira mungkin nggak sih bisa dibocorkan dibuka gitu terkait dengan rahasia bank? Prakteknya sering terjadi. Misalnya suaminya kerja di bank gitu kan, terus istrinya nanya, misalnya istrinya ada hubungan bisnis sama orang gitu kan, terus dia konfirmasi ke suaminya, "Pak, si ini bilang belum bayar utang nih, ada nggak? Katanya nggak punya uang. Coba deh Pak dicek di kantor deh, ada nggak sih uangnya?" Nah, ternyata suaminya terus ngecek gitu kan di kantor, dia buka sistem, dia lihat, oh ada kok mah gitu. Nah itu nggak boleh tuh, karena walaupun hubungan suami istri tetap harus dijaga. Saya pun pribadi juga menjaga sih terkait dengan data-data dan informasi lain yang saya ketahui di kantor tidak dibawa pulang ke rumah. Karena dia pun memiliki, yang pasangan kawinnya tadi pun wajib memiliki ini apa namanya, untuk merahasiakan terkait dengan rahasia bank gitu. Nggak boleh di-sharing disampaikan kemana-mana tuh. Karena sanksinya tadi saya bilang, sanksinya pidana. Nah, terkait dengan sanksi, ya kan? Anggota bisa dibaca juga, anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, pegawai bank atau pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan itu maka atas hal keterangan yang disampaikan tadi dia dapat dikenakan sanksi pidana ketika dia memaksa untuk memberitahukan. Jadi kalau kita dipaksa orang untuk untuk menyebutkan rahasia bank dan bisa dibuktikan bahwa orang tersebut sangat memaksa, maka itu dapat dikenakan sanksi pidana gitu kan. Kita bisa walaupun ujungnya nggak kita berikan gitu ya, asal bisa dibuktikan lain, orang tersebut dapat dilaporkan ke kepolisian untuk mendapatkan hukuman karena dengan sengaja memaksa untuk memberikan rahasia bank ke pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian sengaja memberikan keterangan juga ya sudah pastilah tadi kan dia terkena sanksi pidana. Nah, yang terakhir, yang sengaja tidak memberikan keterangan adalah ketika aparat penegak hukum telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur untuk menerima informasi terkait dengan rahasia bank, maka pihak yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan tersebut dapat dikenakan pidana juga. Jadi ketika dia tidak memberikan informasi terkait dengan rahasia bank tersebut, dia juga dapat dikenakan sanksi pidana.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum saya lanjut lagi ya. Oke, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ada pengecualiannya gitu kan ya. Apa aja sih sebenarnya pengecualian rahasia bank gitu kan. Yang pertama terkait dengan kepentingan peradilan dalam perkara perdata. Nah, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, nasabah dengan nasabah, dan terkait dengan nasabah. Ketika ada kepentingan peradilan, biasanya dalam agenda memberikan jawaban atau menanggapi jawaban dalam bentuk replik, apa duplik, atau pemberian pengajuan bukti gitu ya, itu maka ketentuan terkait dengan rahasia bank dapat dilakukan pengesampingan gitu. Kedua yang sudah pasti ya terkait dengan kepentingan peradilan perkara pidana. Ketika sudah masuk ke perkara pidana, maka ketentuan terkait dengan rahasia bank ini dapat dilakukan penyimpangan. Yang ketiga, permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pemberesan harta debitur terlikuidasi. Mungkin ada yang familiar nggak dengan istilah pilot? Nah, ketika pilot itu, maka kuratornya dapat dia menerima informasi yang sifatnya wajib dirahasiakan kepada industri perbankan gitu kan ya, untuk dia melakukan penelusuran aset yang nantinya akan dipakai guna untuk melunasi seluruh kewajiban debitor pilot. Kemudian keempat, adanya permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Ya, ini jelas lah. Ketika ada permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dalam bentuk tertulis, maka bank wajib untuk memberikan keterangan atau informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia bank. Ya, atas permintaan nasabah itu sendiri, masa iya banknya mau ngelarang atau nggak memberikan, kan nggak mungkin ya. Yang kelima, adanya permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Nah, ketika ada hubungan mewaris, maka bank wajib memberikan informasi terkait dengan keterangan yang dirahasiakan kepada ahli waris yang sah. Ini yang menarik karena terkait dengan mewaris ini, untuk melakukan validasinya diperlukan langkah-langkah yang cukup banyak gitu ya, untuk memastikan bahwa memang dari dari si nasabah pemilik rekening ini nantinya benar gitu loh, kita memberikan keterangannya bahwa ahli warisnya benar. Nah, ini yang menarik karena pada prakteknya di setiap bank pasti akan menemukan hal-hal seperti ini dalam operasionalnya sehari-hari. Contohnya misalnya ada ahli waris. Ini bukan cerita karang-karangan ya, misalnya kayak ini hal lazim yang terjadi di operasional perbankan sehari-hari. Banyak sekali, misalnya ada orang tuh datang ke kantor cabang bank gitu, dia untuk meminta untuk membuka rekening atas tentunya membuka dan mencairkan rekening itu ya, buat tujuannya mengambil uang pada nasabah rekening yang sudah meninggal, tapi tidak bisa menunjukkan bahwa dia memang orang yang berhak, merupakan pihak yang berhak. Nah, ini yang menjadi apa tadi namanya, hal umum lah yang terjadi di dalam operasional perbankan pada hariannya lah. Tuh, ntar tiba-tiba ada pihak lain yang mengaku saya juga ahli waris yang sah, saya juga ahli waris yang sah. Wah, itu
tidak ada terjadi hal seperti itu, maka kita perbankan ini wajib sekali untuk melindungi dana tersebut ya, sehingga untuk berani untuk mencairkan dana pada rekening pewaris itu analisa dan risk appetite-nya cukup tinggi gitu kan, kita untuk bisa mencairkannya. Kemudian tadi yang saya sampaikan tukar menukar informasi antar bank. Nah, ini yang tadi tujuannya kenapa rahasia bank itu dikecualikan untuk mengetahui posisi atau karakter dari si nasabah itu, si calon debitur atau si nasabah itu sendiri dalam dia melunasi kewajibannya setiap bulannya gitu kan. Kemudian yang ketujuh, memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Ini juga bisa dikecualikan. Dan yang terakhir, permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga untuk pajak, ketentuan terkait dengan rahasia bank ini bisa disimpangi. Kenapa? Karena masuknya untuk pendapatan negara gitu kan. Karena banyak sekali ternyata para wajib pajak itu menyiasati laporan pajaknya gitu kan, karena kan ya bisa dipahami juga sih siapa sih yang mau atau rela gitu kan untuk uangnya dipakai bayar pajak, pasti kan sebisa mungkin untuk dihindarin itu kan, tapi walaupun itu nggak boleh ya. Nah, ini untuk perpajakan dia bisa menelusuri informasi yang valid dari para wajib pajak tuh, dia diberikan keleluasaan dan keluasan oleh regulasi oleh pemerintah untuk bisa masuk dan menelusuri informasi terkait dengan rahasia bank, sehingga dapat informasi yang valid dan jelas terkait dengan kondisi keuangan si wajib pajaknya. Kemudian bisa teman-teman baca sendiri kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggara negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam undang-undang. Kemudian kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan dan resolusi oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antar otoritas negara yang telah ditandatangani secara resiprokal. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanya atau didiskusikan, teman-teman? Belum ada, Pak. Servis. Izin bertanya, Ya. Pak. Ya, silakan. Ini Pak, saya izin bertanya mengenai yang pengecualian rahasia bank, Pak, yang nomor 6, di mana kan di situ kan ada tukar menukar informasi antar bank, di mana yang udah Bapak jelasin tadi kan sebenarnya balik ke prinsip the five of credit ya kan Pak, yang tentang karakter itu tadi. Sebenarnya lebih pengen tahu secara detailnya untuk tukar menukar informasi itu memang hanya sebatas kayak contoh catatan kredit dia kah, atau sebenarnya apakah ada batasan-batasan seperti apa sih Pak dalam tukar menukar informasi antar bank gitu Pak? Oke, makasih Mas. Sebenarnya tukar menukar informasi antar bank itu adalah bentuk tindak lanjut dari informasi yang didapatkan dalam SLIK OJK. Jadi ketika dalam permohonan fasilitas kredit, misalnya nih saya tadi saya sampaikan, saya mengajukan saya lagi mengajukan pinjaman ke Bank BCA misalnya gitu ya, untuk beli rumah. Terus saya ngisi formulir, nama, alamat, tempat tanggal lahir, terus saya buktikan dengan kemampuan bayarnya, saya buktikan dengan melampirkan slip gaji, atau ketika saya usaha saya masukkan laporan keuangan apa segala macam, sehingga yang dapat meyakini bank dalam memberikan kredit bahwa saya ini punya loh kemampuan untuk bayar.
Nah, saya juga akan mencantumkan tuh biasanya di poin-poin paling bawah, di poin-poin bawahnya tuh bahwa saat ini saya dari gaji atau pendapatan yang saya punya ini, saya punya kewajiban lain loh, yaitu kewajiban untuk pembayaran angsuran di Bank Mandiri, angsuran kredit kendaraan bermotor sebesar sekian gitu kan ya. Tapi itu aja yang saya disclose. Saya nggak disclose yang lain. Saya submit ke Bank BCA tadi. BCA itu dia akan mengkonfirmasi ke BCA itu akan melakukan proses analisa pasar kredit. Dia akan kirim data-data saya tadi ke OJK. Tujuannya untuk mengetahui karakter saya, karena tadi kan saya udah bilang saya punya rekening di Bank Mandiri juga, saya punya kewajiban di Bank Mandiri. Dia mau lihat nih dari karakter yang pertama terkait dengan kemampuan dan karakter pembayaran, karakteristik saya dalam melunasi kewajiban saya seperti apa. Dikirim ke OJK, di OJK keluar tuh data-datanya. Oh, nasabah atas nama Fandi, dia punya kewajiban misalnya 100 juta di Bank Mandiri, kolektibilitasnya dia itu maksudnya kolektibilitas tuh ini yang dia apa namanya kan kalau ini pembayaran dibagi jadi 5 ya, mungkin kemarin sudah pernah disampaikan ke teman-teman ya. Ternyata lancar. Oke. Hanya sebatas itu saja informasinya. Nah, untuk lebih mendalami secara komprehensif, dari BCA akan kontak ke Bank Mandiri. Benar nggak sih ke bagian operation namanya, benar nggak sih ada nasabah atas nama Fandi, dia punya kewajiban di Bank Mandiri 100 juta untuk hanya untuk kredit kendaraan bermotor saja. Ternyata setelah ditarik di setelah dimintakan informasi ke Bank Mandiri, oh enggak kok, dia juga punya kartu kredit, dia juga punya kredit multiguna, sehingga di situ ketahuan gitu kan. Walaupun sebelumnya dari OJK juga pasti akan ketahuan sih. Nah, dari seluruh fasilitas kredit yang saya punya di Mandiri ini, karakteristiknya pembayarannya lancar. Terus posisi terakhir baki debitnya dia atau kewajibannya dia tuh ada sekitar disampaikan tadi 100 juta, mungkin kartu kreditnya 10 juta, mungkin kredit multigunanya ada 20 juta, ininya semua lancar dan yang dijamin yang kredit yang diterima tersebut diikuti atau dilindungi lagi dengan agunan tuh hanya kredit yang pertama, kredit kendaraan bermotor, yaitu ya mobilnya tadi sebagai agunan atas fasilitas kredit yang dia terima gitu kan. Ininya ada agunan, tapi yang kartu kreditnya dia ini nggak ada agunan nih, yang kredit multigunanya juga nggak ada agunan nih, ya kan. Nah, dari situ informasi-informasi itulah yang bisa ditukar-petukar, yang bisa disaling disampaikan, sehingga nanti kan si BCA nanya, ya soalnya sekarang lagi mau ada pengajuan KPR nih di mana namanya di BCA. Ya udah, data-data yang dimintakan ke Bank Mandiri itu menjadi satu dasar untuk dilakukan analisa pemberian kredit kepada saya di bank lain gitu kan. Nah, ketika itu sudah ketika itu sudah disetujuin, KPR saya di BCA sudah disetujuin, sudah cair, saya sudah melakukan pembayaran angsuran, saya balik lagi ke Mandiri nih, saya mau beli mobil yang lain, saya kredit kendaraan bermotor dari Mandiri. Mandirinya akan gantian tanya, kreditor yang kemarin atas nama Fandi, gimana pembayaran angsuran dia ke kamu gitu, lancar apa enggak? Enggak nih, ternyata kesendat. Dia setiap bulannya harusnya bayar tanggal 25, dia nunggak baru bayar di awal bulan. Oh, itu jadi catatan sendiri kan tentunya dari Bank Mandiri untuk memberikan fasilitas berikutnya. Nah, itulah data-data yang bisa ditukar tukar-menukar. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Oke, baik Pak. Intinya berarti untuk ini ya Pak ya, untuk agar bank juga bisa terbantu dalam fasilitas pemberian kredit ke calon debitur ya Pak ya. Betul. Tujuan utamanya sebenarnya dari situ sih, untuk bisa kita bisa
Itu masuk, maka bank wajib melaporkan ini ke APH. Ini ada nih nasabah atas nama Fandi, dia punya transaksi yang nggak wajar, ini masuk ke sini, sehingga bisa dimintakan validasi atau pertanggungjawaban di depan aparat penegak hukum. Gitu. Biasanya beberapa negara tertentu sih, uang masuk keluar masuk dari beberapa negara tertentu itu yang bisa dilihat transaksi behaviornya itu masuk ke money laundering atau ke terorisme. Agak ini ya Mas Dimas ya, agak apa namanya, agak nggak bisa saya nggak bisa menjelaskan sekali ini sih, harus bercapture apa dari potongan-potongan tersendiri, bisa dirangkai sendiri. Kira-kira menjawab nggak Mas Dimas? Menjawab Pak. Jadi si bank itu hanya melaporkan ketika ada sesuatu yang di luar kenormalan gitu ya Pak. Terus dari Iya. si nasabahnya itu nggak bisa konfirmasi. Iya, ketika ada suatu transaksi yang tidak wajar, yang tidak jelas, bank sebenarnya gini ya, hampir kebanyakan sih hampir kebanyakan bank sama ya, dia punya kepentingan dan kewenangan untuk memblokir rekening nasabah ketika ada pertimbangan-pertimbangan yang dirasa diperlukan oleh bank untuk lakukan, gitu ya. Itu ada kewenangan masing-masing perbankan di Indonesia, karena mungkin kalau teman-teman lagi buka rekening, coba deh, emang agak males ya, kecil-kecil soalnya tulisannya, coba sekali-sekali dibaca syarat dan ketentuan. Itu ada biasa di term and condition tuh, bank memiliki kewenangan untuk melakukan blokir. Nah, ketika ada dari tadi saya sampaikan ada transaksi behavior yang di luar kewajaran, bank bisa tuh punya kewenangan untuk memblokir, untuk dia memvalidate ulang seluruh transaksi si nasabahnya ini, gitu kan. Itu gampang sih, walaupun memang butuh effort aja sih untuk melakukan itu, kayak untuk melakukan itu. Ketika ada itu, dia berhak untuk memblokir. Ketika sudah diblokir, ya bank kan hanya jasa keuangan aja ya, nggak punya kewenangan lebih dari situ ya, kewenangan untuk mendalami apakah ini adalah tindak pidana pendanaan teroris atau pencucian uang, ya itu semua kewenangannya ada di aparat penegak hukum, yang mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan KPK gitu ya. Ya, itu semua dikembalikan lagi kepada kewenangan dari aparat penegak hukum untuk melakukan penelusurannya. Cuman bisa dari data awal yang dimiliki oleh perbankan. Kurang lebih gitu, Mas Dimas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi mungkin teman-teman? Izin bertanya Pak. Ya. Jadi Yusuf, kan ya. misalnya ada mungkin mirip kayak yang di poin nomor 1 Pak. Di misalnya kayak ada orang, jadi dia tuh beli sebuah barang ataupun pokoknya dia tuh tertipu intinya Pak. Dia membeli sebuah barang terus barangnya tidak dikirim, terus dia tertipu. Apakah misalnya dia boleh meminta ke banknya, meminta informasi mengenai nasabahnya, terus
meminta bank untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer ke rekening penipu gitu, Pak. Oke, iya. Ya mungkin dalam 5 tahun terakhir ini agak common ya hal itu, apalagi semenjak marketplace bertebaran gitu kan ya, di Indonesia sekarang ini ada penipuan terkait jual beli barang, terus ternyata nggak valid lagi nih, ternyata bohong nih. Sebenarnya gini sih, balik lagi ke konsep yang tadi terakhir saya sampaikan ke Mas Dimas tadi ya. Perbankan ini kan hanya fasilitas aja, hanya menjalankan fasilitas layanan perbankan. Nah, ketika misalnya ada tertipu gitu ya, saya lagi scroll di Instagram, terus ada barang bagus nih, terus saya cek, saya DM, saya bilang, saya mau beli deh gini segala macam. Ini delay activity kami mas, soalnya mas. Kemudian dia dibilang oke, Pak, misalnya beli sepatu gitu ya, ini harganya 500.000, silakan ditransfer ke rekening ini gini. Saya transfer lewat mobile banking atau lewat apa tadi namanya, lewat ATM atau lewat media manapun untuk transfer. Terus kemudian saya kirimkan bukti transfernya, ternyata habis itu nggak ada respon. Bisa nggak bank dimintakan pertanggungjawabannya? Nggak perlu berpanjang-panjang ke belakang sih, iya jelas enggak. Karena kan kami hanya menjalankan layanan perbankan aja untuk melakukan pemindahan dana dari rekening nasabah ke rekening penjual, gitu kan. Nah, terus langkah yang bisa dilakukan apa? Ya, silakan dibuat laporan kepolisian, gitu kan ya. Bisa nggak? Tapi kalau Mas Yusuf tanya, bisa nggak rekening itu dimintakan data-datanya? Tidak juga. Tapi kami bisa memblokir rekening itu. Maksud tujuan preventif. Nanti di materi kedua akan saya jelaskan masalah blokir dan sita. Kami bisa melakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut, rekening penipu tadi. Namun hanya 1 kali 24 jam. Ketika lewat 1 kali 24 jam, yang bisa kami perpanjang jangka waktunya ketika kami menerima surat atau dokumen lain yang bisa dipersamakan dengan informasi bahwa sudah dilakukan atau dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Jadi itu biasanya namanya tanda terima laporan polisi, STL, surat tanda terima laporan kepolisian. STL itu dilampirkan, maka blokirnya bisa kita perpanjang. Nah, nanti dari situ prosesnya biasanya akan dimintai keterangan. Nah, ini nyambung ke yang pertama tadi. Ini nyambung masih yang ke poin apa yang tadi pertama saya sampaikan, ketika ada proses penyidikan dan penyelidikan di aparat penegak hukum, ini bisa disampaikan keterangan terkait dengan rekening koran bahwa ada benar nih perpindahan dana dari rekening si penyimpan ke rekening penipu tadi, gitu kan, bahwa benar laporan dia. Nah, ini dalam suatu rangkaian kepentingan penyidikan dan penyelidikan, gitu. Tapi kalau kita mengembalikan dana ke rekening si penyimpan, ya nanti kita lihat putusan pengadilan. Kalau memang dana tersebut di rekeningnya si penipu tadi masih ada dan belum ditarik atas perintah pengadilan, ya kita wajib untuk mengembalikan lagi. Tapi kalau di dalam putusan pengadilan setelah proses tadi penyelidikan dan penyidikan itu berlangsung, tidak ada perintah untuk mengembalikan dana, ataupun di sini ternyata ada kesalahan perbankan yang sehingga harus dipertanggungjawabkan, ya nggak bisa dikembalikan sih Mas Yusuf. Kurang lebih segitu sih. Jadi perbankan ya ini konsep yang mesti selalu diingat, kita hanya layanan perbankan aja soalnya, bukan marketplace seperti Tokopedia gitu kan ya. Jadi ketika ada perintah transfer, ya udah langsung kita transfer. Kan transfernya bisa real time, bisa
bisa melewati LLJ, lalu lintas diral atau dan lain-lain. Jadi itu masih bisa nggak ada ininya, nggak ada kewajiban kita juga untuk mengembalikan dana tersebut ke rekening si yang kena tipu tadi. Kira-kira menjawab nggak Mas Yusuf? Terjawab, Pak. Terima kasih banyak. Siap. Oke, kita lanjutkan. Apa ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya dulu mungkin? Saya lanjutkan ya tadi. Saya boleh izin ke toilet sebentar ya, nggak nyampe 5 menit sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Ini bisa dibaca juga pengecualian terkait dengan rahasia bank untuk kepentingan peradilan perkara perdata antara bank dengan nasabah, nasabah dengan nasabah, dan terkait dengan nasabah, gitu kan. Bisa dibaca oleh. Sorry, ini kita waktunya sampai jam 12 ya? Nggak ke info ya? Iya, Pak. Oh, Betul, Pak. oke. Kayaknya ini bisa ini ya. Saya lupa soalnya masih ada satu materi lagi nih terkait dengan blokir sita. Ini mungkin bisa dibaca sama teman-teman sendiri ya. Makanya dia cuma ini aja sih, apa namanya, menjelaskan apa namanya nih, hampir sama semua sih, kewenangannya siapa, terus kemudian mekanismenya bagaimana. Hampir sama sih, sesuai yang tadi sudah disyaratkan juga. Sudah saya sampaikan sebelumnya, kayak untuk kepentingan peradilan pidana, untuk kurator, untuk hubungan peradilan perdata. Ini juga ada pengecualian terkait dengan rahasia bank, permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah. Nah, ini orang yang membawa langsung permintaan dari pemilik rekening untuk memberikan data-data terkait dengan data-data terkait dengan nominal, apa segala macam yang berhubungan dengan rahasia bank ini bisa diberikan sepanjang adanya persetujuan atau kuasa dari nasabah.
Ini bisa langsung direct dikasih oleh perbankan gitu ya. Ahli waris pun juga sama. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Bagus pertanyaannya tadi beberapa dari teman-teman. Belum ada ya, saya lanjut ya kalau gitu ya. Oke, permintaan ahli waris pun juga bisa diberikan keterangan terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya sepanjang dapat divalidasi oleh perbankannya bahwa dia merupakan ahli waris yang sah dan berhak ya. Ini tadi sudah dibahas. Nah, ini juga termasuk yang bisa dibuka terkait dengan timbal balik masalah pidana. Bisa dibaca juga. Rata-rata tadi udah saya sampaikan semua sih. Ini tinggal penjelasan ininya aja, wording-wordingnya aja. Ini yang terorisme. Kalau saya ditanya, pernah nggak sih ada yang terkait terorisme gitu kita membuka rahasia bank kepada aparat penegak hukum? Sering sekali. Sering sekali kita dimintai bantuan oleh teman-teman Densus ya, Detasemen Khusus Densus 88 itu terkait dengan pendanaan terorisme. Itu biasanya masuk tuh ke rekening yang nggak sesuai profil tuh, dari Irak lah, dari mana masuknya, dia kayaknya udah diajarin juga jangan gede-gede masuknya, misalnya kayak di sini kan sudah 1 miliar muncul sign di PPAPK, dia transfer tuh 750 juta, 500 juta, tapi bisa setiap hari itu masuk 500, 300, 500, 300, 700 gitu kan, masuk satu rekening. Terus itu biasanya waktu itu masuk 500 kayak sekitar tahun 2017 atau 2018, saya lupa. Uang masuk, pokoknya dalam 1 bulan transaksi di rekening dia tuh aktif setiap hari masuk uang seperti itu. Terus mulai dilakukan analisa 1 bulan secara komprehensif, ternyata lagi kita lakukan analisa, muncul perintah blokir dari Densus 88, blokir rekening ini. Oke, kita blokir rekeningnya. Terus penyidik kemudian ngeluarin yang kedua, minta keterangan, tolong bacain rekening si nasabah ini dari bulan sekian sampai bulan sekian, kita bacain tuh, masuk nih duit dari sini, dari Irak, dari mana lagi, dari Mesir, dari mana. Itu bisa nggak kita tahu alamatnya? Undang-Undang Pendanaan Terorisme dan Tindak Pidana Terorisme itu bisa dibuka rahasia kita, bisa kita sampaikan informasi terkait dengan nasabah gitu ya. Oh, udah ditelusurin di daerah Cipanas ya kalau nggak salah waktu itu saya nasabahnya. Pas disamper ke sana, ternyata nasabahnya itu adalah pemilik warung kelontong. Terus kita tanya, ibu punya perempuan waktu itu, ibu punya rekening di Bank Mandiri? Enggak. Loh,
ini kita terima KTP, kita terima data-data bahwa rekening ini punya ibu. Oh, saya waktu itu pernah diajak orang, dikasih duit 300.000 buat datang ke Bank Mandiri, suruh tanda tangan. Katanya, kalau saya mau buka rekening, saya mau tanda tangan ini, saya dikasih 300.000. Oh, kita kaget juga waktu itu, sama orang Densus juga kaget. Terus orangnya siapa? Ini apa namanya, nggak tahu, saya cuman ketemu di jalan, terus dijanjiin kalau saya mau tanda tangan ke bank, terus saya dikasih 300.000. Ya udah, dia ketemu orang di jalan, dibawa ke bank, buka rekening. Ya, bank salah nggak di situ? Ya enggak, orangnya kan datang, KTP-nya dikasih, dibilang dia punya warung kelontong, punya kan di tick mark kan waktu pembukaan rekening, sumber dana dari penjualan warung itu dituin sama orang, dilakukan sendiri. Loh, tapi kartu ATM-nya semua dibawa sama orang itu, uangnya masuk ke rekening itu. Ya udah, itu nggak pernah ketangkap sampai sekarang tuh. Ada, maksud saya, hal seperti itu tuh ada kejadian di Indonesia tuh. Ya udah, rekeningnya kita freeze, uangnya kita freeze, ya orang yang pegang kartu ATM itu ya kabur, nggak akan mungkin berani nongol kan. Dulu, jadi pas uang itu masuk sempat ditarik beberapa kali, tapi dia juga nariknya dari via ATM aja sih, karena dia nggak bisa narik ke bank. Narik ke bank karena harus bawa buku tabungan kan. Nah, dia nariknya versi pakai ATM kan, kalau pakai ATM dia tinggal masukin PIN, tarik maksimal berapa tuh maksimal penarikan dia. Jadi uangnya masuk dana idle di bank, ya nggak bisa kita freeze aja sampai sekarang sih. Ini juga yang paling sering, bukan paling sering ya, kejadian tuh kayak buka di sistem gitu kan, yang tadi awal saya sampaikan, ini ada duitnya nggak sih? Ada nih di foto tuh di sistem di komputer, jepret. Nah, itu pihak yang meminta, pihak yang memberikan, itu semuanya bisa dikenakan pidana atau bisa dilaporin kepolisian. Itu juga yang selalu ketika ada pegawai baru masuk ke Bank Mandiri ini, kita biasanya akan memberikan training, memberikan pemahaman bahwa itu adalah hal-hal yang harus wajib dirahasiakan, nggak boleh disebarluaskan karena ada sanksi yang nggak cukup ya. Orang kalau udah di penjara tuh udah selesai dunia sih menurut saya, kurang lebih seperti itulah. KPK bisa datang langsung untuk meminta informasi terkait dengan rahasia bank. OJK tentu gitu, karena dia disebut sebagai regulator gitu ya, bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. BNN juga bisa. Ini sifatnya beberapa institusi agak memaksa ya, bukan memaksa dalam artian mereka punya ketentuan atau regulasi yang lebih tinggi gitu ya, sehingga ketentuan untuk menyimpangi rahasia bank itu agak diutamakan gitu ya. BNN, KPK, kemudian Densus gitu, karena sifatnya terkait dengan keamanan negara ya. Ini ketentuan umum di kita, beberapa unit kerja yang diberikan kewenangan untuk dapat memberikan rahasia bank. Sanksinya di Bank Mandiri ini peringatan sampai dengan PHK ya. Oke, ini mau dibahas apa kita mau jump in langsung ke materi kedua? Kalau
ini ODP biasanya sih saya bahas sih, tapi saya kayaknya lebih prefer untuk jump in ke materi kedua aja kali ya, karena waktunya cuman 28 menit lagi nih. Boleh ya? Apa gimana teman-teman? Apa ada yang masih mau ditanyakan terkait dengan rahasia bank? Cukup ya. Demikian materi terkait dengan rahasia bank. Saya jump in ke materi yang kedua ya, sebentar ya. Materi yang kedua terkait dengan blokir sita. Ya tujuannya standar sih ya, mungkin memahami kenapa sih perlu dilakukan blokir sita dan prosedurnya seperti apa dan bagaimana, dan ya ini mungkin lebih kepada internal Bank Mandiri, koordinasi komunikasi yang dilakukan ketika dilakukan pemblokiran itu seperti apa dan bagaimana, dan terakhir mungkin contoh kasusnya ya. Tujuan pembelajarannya tadi saya sudah sampaikan, memahami definisi blokir seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, prinsip-prinsip dasar pemblokirannya seperti apa, prinsip-prinsip penyitaan seperti apa. Sederhana dan sangat basic. Apa sih sebenarnya tujuannya dilakukan pemblokiran? Tujuan pemblokiran adalah pengamanan terhadap rekening simpanan dengan tujuan agar tidak mengalami pengurangan atau penurunan nilai, kecuali pengurangan atau penurunan nilai karena pembebanan biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening simpanan, dan atau ditentukan lain berdasarkan putusan atau penetapan atau perintah pejabat yang berwenang. Sedangkan penyitaan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mengambil alih penguasaan atas rekening simpanan dalam rangka proses pemeriksaan perkara. Ya, definisinya seperti itu ya. Jadi di Bank Mandiri ini ada 3 jenis blokir. Yang pertama tuh blokir frozen. Artinya frozen tuh rekening tidak bisa di dalam rekening tersebut dana tidak bisa masuk dan juga tidak bisa keluar. Jadi udah ke freeze gitu. Itu namanya rekening frozen. Yang tadi ditanyakan di materi blokir di materi rahasia bank,
itu bisa dilakukan pemblokiran, salah satunya blokir frozen. Bisa juga blokir restricted. Blokir restricted itu artinya dana tersebut bisa masuk ke rekening tersebut, tapi tidak bisa ditarik, tapi tidak bisa keluar. Nah, biasanya kalau blokir restricted ini di dalam proses udah ke detect nih, wah ini kayaknya ada transaksi mencurigakan nih. Terus ada pelapor kayak tadi Mas Yusuf tanyakan, dan mintakan blokir, kemudian ada STTL gitu kan, ada surat tanda terima laporan polisi. Ini bisa juga dimintakan blokir restricted. Jadi setidaknya membuktikan nanti tujuan di akhirnya bisa membuktikan bahwa oh korbannya nggak cuma satu nih. Jadi tetap masih kita bisa lakukan ini penampungan gitu kan. Dan yang terakhir blokir hold amount. Blokir hold amount ini perintah blokirnya nih udah langsung nyebutin. Oke, di rekening atas nama ini diblokir sebesar 1 miliar. Nah, yang di hold hanya 1 miliar saja. Tapi ketika dana di rekening tersebut ada lebih dari 1 miliar, ya dia bebas mempergunakan rekening tersebut, mau dipakai buat apa aja bebas, tapi dana yang ditahan hanya sebesar 1 miliar saja gitu. Itu jenis-jenis blokir yang berlaku di Bank Mandiri. Apa aja sih sebenarnya penyebab bisa dilakukan pemblokiran rekening? Yang pertama tentu tadinya perkara tindak pidana umum. Tindak pidana pencucian uang, tipikor, tindak pidana terorisme, masih sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Ini dibagi dua ya. Dia ada tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme. Perkara kepailitan dan PKPU juga dapat ini sifatnya wajib untuk dilakukan blokir. Dan yang terakhir ketika adanya perkara non pidana atau yang lebih dikenal dengan baik perkara perdata. Kemudian ada lagi penyebabnya dikarenakan oleh penyidik ini terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Nah, ini juga penagihan biaya masuk dan cukai, pengurusan piutang negara oleh KPKNL, ya, kantor pelayanan untuk kekayaan negara dan lelang. Prinsip dasar pemblokiran itu yang pertama adanya permintaan tertulis dari aparat penegak hukum atau yang tadi saya sampaikan sesuai aturan internal Bank Mandiri ketika nasabah membuka rekening diberikan kuasa atau kewenangan untuk melakukan pemblokiran gitu ya. Harus diyakini dengan benar gitu kan perintah atau permintaan blokir. Kemudian harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir, rekening simpanannya tersebut tetap berada dalam pengelolaan bank. Itu prinsip dasar pemblokiran. Dan wajib memperhatikan ketentuan terkait dengan rahasia bank. Maksudnya gimana nih? Karena ketika rekening tersebut diblokir, yang harus dilakukan oleh perbankan adalah membuat berita acara telah dilakukan pemblokiran oleh pejabat yang melakukan pemblokiran tersebut. Berita acaranya tersebut didukung oleh surat pemberitahuan pelaksanaan pemblokiran. Surat pemberitahuan pelaksanaan pemblokiran itu bersama-sama dengan berita acara pemblokiran dikirimkan kepada aparat penegak hukum yang melakukan permintaan blokir.
Jadi si aparat penegak hukum tadi baik dari mulai kepolisian, kejaksaan, KPK, BNN, atau siapapun yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dapat meminta blokir dan ditindaklanjuti oleh perbankannya dengan mengirimkan surat pemberitahuan dan berita acara blokir. Surat pemberitahuannya apa isinya? Surat pemberitahuan bahwa berdasarkan surat permintaan blokir yang dikirimkan oleh aparat penegak hukum tersebut, sudah dilakukan pemblokiran sebagaimana berita acara terlampir. Gitu loh. Nah, paralel dengan hal tersebut, maka si bank wajib memberitahukan, menembuskan surat-surat tadi ke pemilik rekening yang rekeningnya diblokir atas permintaan dari aparat penegak hukum. Kenapa seperti itu? Karena pemilik rekening wajib mengetahui bahwa di dalam rekeningnya dia sedang diblokir atas permintaan aparat penegak hukum. Gitu loh. Sifatnya seperti apa? Bank boleh nggak memblokir? Bank bisa nggak memblokir? Nggak bisa. Ketika ada permintaan yang jelas dari aparat penegak hukum, maka bank wajib memblokir. Ketika nantinya mau bukanya gimana caranya? Adanya surat dari pihak yang meminta blokir memerintahkan kepada bank untuk membuka blokir tersebut lagi. Atau adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memerintahkan bank melakukan pemblokiran atas permintaan blokir yang dulu dimintakan oleh aparat penegak hukum. Itu tata caranya. Bisa nggak kalau misalnya ini rekening saya diblokir atas permintaan dari Barreskrim. Terus saya datangin bank, tolong dong buka rekening saya. Ya, silakan datangi Barreskrim sehingga nanti permintaan buka blokirnya dasar kita bank terimanya dari Barreskrim karena bukan yang berhak memerintahkan bank untuk melakukan pemblokiran hanya aparat penegak hukum atau putusan pengadilan atau ada perintah dari pengadilan. Tuh, adanya permintaan tertulis, rekening yang diblokir, milik tersangka atau pihak siapapun, dibuat berita acara pemblokiran, diberitakan secara tertulis kepada nasabah dan penyidik. Pencabutan dapat dilakukan atas perintah lembaga atau instansi yang meminta blokir. Kemudian juga dalam PKPU sesuai pasal 98 Undang-Undang Kepelitan nomor 37 tahun 2004 bahwa kurator atau pihak yang ditunjuk oleh pengadilan niaga dapat membuat secara tertulis dengan melampirkan putusan pilot dari si debitur memerintahkan kepada perbankan untuk melakukan pemblokiran atas rekening terpilot. Itu pun juga berlaku sama dengan PKPU ya. Ini juga sama sih tindak pidana pencucian uang, ada permintaan tertulis, ada rekening blokir, substansi, dan di surat tersebut harus jelas ya bunyinya seperti apa. Ada permintaan blokir karena dijelaskan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana apa ya. Itu harus terbunyi dengan sangat jelas dan detail gitu di dalam dokumentasi ini. Biasanya ini template sih dari aparat penegak hukum sih untuk permintaan blokir. Ini yang debatable yang nomor 6. Ketika melewati 30 hari, apakah bank wajib membuka rekening tersebut? Regulasinya iya. Ketentuannya iya. Bylaws-nya iya. Penerapannya belum tentu. Penerapannya belum tentu. Karena sepanjang tidak ada permintaan tertulis dari penyidik atau aparat penegak hukum yang meminta untuk dilakukan pemblokiran,
bank tidak akan membuka blokir atas rekening tersebut. Kenapa? Tujuannya blokir apa sih? Tujuannya tadi di awal, supaya tidak terjadi penurunan nilai atau pengurangan terhadap nilai atau nominal di rekening nasabah. Sesederhana itu sih. Tipikor juga sama. Ini juga sama, bisa dibaca sendiri. Nah, ya. Kalau pajak dia akan melampirkan salinan surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan. Nanti kita akan nyambung ke sana ya. Namun, kalau pajak, walaupun sifatnya lebih memaksa, bank bisa menolak. Gimana caranya? Tidak ada nama, tidak ada NPWP, dan alamat pemilik rekening. Bersifat kumulatif, artinya semuanya harus ada. Bank bisa tolak. Ada perbedaan data dengan yang ada di bank, bank bisa tolak. Ini yang tadi saya sampaikan, dasar hukumnya bank bisa melakukan pemblokiran rekening terkait dengan atas pertimbangan bank ya. Kalau ketika ada sengketa internal, itu bank pasti akan langsung memblokir rekening si nasabah. Misalnya kalau nasabahnya dalam bentuk perseroan atau badan usaha ya, bukan perorangan. Sifatnya ketika terjadi adanya menerima surat perintah blokir, maka harus dilakukan oleh pegawai bank dalam jangka waktu secepat-cepatnya dan seketika. Dalam artian ketika ada surat perintah blokir diterima oleh unit kerja, maka segera dilakukan verifikasi dan diteruskan kepada kantor cabang pengelola. Kemudian berkoordinasi dengan kami atau unit legal lain yang ada di kewenangan wilayahnya, kemudian dilakukan pemblokiran. Ini adalah tindakan yang pasti akan melibatkan bagian legal ya, terkait dengan pemblokiran. Ini bisa saya akan kelihatan nggak sama teman-teman di ini, kelihatan ya contoh surat dari money laundry-nya ya? Lihat, Pak. Iya. Ini contoh-contoh suratnya bisa dilihat. Mungkin kalau ada yang pegang filenya bisa dibaca sendiri. Saya akan cepat aja sih, karena kita belum bahas sita ya. Sampai sini terkait blokir ada yang mau ditanya atau didiskusikan, teman-teman? Kemudian penyitaan. Jadi penyitaan saya sampaikan di awal adalah perpindahan penguasaan atas suatu objek karena adanya perintah dari instansi yang berwenang gitu ya. Macam-macam penyitaan bisa terjadi kenapa? Sama seperti blokir, terkait dengan adanya perkara perdata, perkara pidana, pencucian uang, korupsi, terorisme, pajak, dan sebagainya. Ini penyitaan dilakukan oleh pihak yang berwenang.
dilakukan oleh pejabat bank yang berwenang, wajib tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, pemblokiran berlaku pula ketentuan terkait dengan rahasia bank yang terhadap SDB ya. Bisa dibaca sendiri, sama seperti blokir tadi. Contoh surat, ini contoh berita acara penyitaan. Setiap dilakukan penyitaan harus sudah ada penetapan sita yang diberikan dari kepala pengadilan negeri setempat ya. Misalnya disita rekening A di Jakarta gitu. Ya, harus ada perintah dari kepala pengadilan negeri di Jakarta Selatan gitu. Misalnya rekeningnya adanya di Bank Mandiri di Gatot Subroto. Ya, harus ada Gatot Subroto masih ngikut ke Jakarta Selatan, harus ada perintah dari pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk pelaksanaan terkait dengan penyitaan tersebut. Itu aja sih materi terkait dengan penyitaan blokir sita dan rahasia bank. Sampai siang ini mungkin teman-teman ada yang masih mau didiskusikan atau ditanyakan? Maaf Pak, sebelumnya Pak. Iya. Apakah ini materinya akan diberikan kepada kami? Saya nggak tahu tuh. Nanti saya tanya Taki lagi ya, apakah materi ini di-share apa enggak. Saya cuma ngajar aja soalnya sih Mbak. Teman-teman belum megang ya sebenarnya materinya ya? Belum Pak. Oh gitu, oke. Saya pikir pegang, makanya saya tadi cepetin aja. Harusnya mungkin iya, nanti coba saya komunikasi dan koordinasi lagi sama Taki ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi mungkin? Cukup ya. Oke, karena udah nggak ada yang bertanya dan udah jam 12 juga, 4 menit lagi. Saya rasa penyampaian materi legal banking terkait dengan rahasia bank, blokir sitanya dari saya cukup itu aja. Saya izin live dari Teams ya. Teman-teman terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sehat-sehat terus ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih Bapak. Saya izin live ya. Terima kasih. Ya.